Coba. Misalnya sales itu kita sederhana aja ya, sales itu harga kali unit. Sales dari penjualan ya, penjualan itu misalnya harganya 100, ini 1000. Oke, sales itu kan harga saya kalikan dengan unit. Ini deterministik ya. Kalau saya replikasi pakai bilangan acak, kalau saya biar Anda ingat aja ya, seperti ini. Saya bisa replikasi, misalnya 10 kali aja, sebagai contoh aja. Ya, nah, tapi harganya itu acak misalnya, berdistribusi uniform ya, karena di Excel itu ada uniform. Harganya dari 70 sampai 120 misalnya. Jadi kira-kira standar deviasinya sekitar 10 lah. Oke, saya bisa tulis seperti ini ya, rent. Kalau Anda masih ingat, saya biar Anda ingat lagi. Saya kalikan 50, tadinya rentannya. Nilai minimumnya tadi dari 70 sampai 120, berarti 70. Oke. Nah, seperti yang Anda masih ingat ya, ini saya ulang. Kalau harganya acak, betulan ini berdistribusi uniform, pasti outputnya acak. Ya. Input acak, output acak. Inputnya salah satunya acak, aja outputnya acak. Inputnya semuanya acak, apalagi. Ya. Nah, deterministik itu inputnya deterministik, ya outputnya deterministik. Oke. Nah, Anda replikasi bisa 1000 kali, maka Anda pakai 1000 baris di Excel. Kemudian Anda petakan pakai histogram. Nah, ini bisa membantu Anda mempersingkat. Ya. Contohnya tadi ini acak ya, harga ya. Mari kita klik harga di sini. Kemudian klik distribution. Pakai ada uniform. Oh, ini ada uniform. Ya, uniform. Masukin nilai minimumnya tadi 70. Ya, nilai maksimumnya 120. Kayak gitu ya. Saya klik apply. Oke, jadi inputnya di sini bilangan acak tuh. Kalau Anda lihat di sini ya, di fungsinya acak. Fungsi. Kemudian langkah berikutnya inputnya sudah, outputnya. Outputnya kita klik add result. Oke. Nah, ini. Jadi udah kita klik add result. Kemudian kita simulasikan, oh sudah jadi di simulasinya. Coba hasilnya kita keluarin ya. Coba kita simulate. Oke. Sudah. Kemudian kita optionnya ini 1000 kali, jadi 1000 kali simulation. Nah, ini udah disimulasikan 1000 kali. Karena ini modelnya sederhana, cepat dia ya. Kemudian kita ke report, coba kita ke report, distribution result. Oke, saya ke analisis result bisa. Oke, ini apa nih? Excel aja. Nah, dia create tabel baru, file baru. Kemudian dia dia simulasikan 1000 kali ya. Tuh, 1000 kali. 1000 kali. Disimulasikan 1000 kali. Langsung sama dia. Kemudian kita coba, tadi kan kita minta ke file baru ya, dia langsung create. Coba saya mau bikin chart, di sini ada chart. Select cell, oke, kita select. Jadi histogramnya, kalau pakai manual, Anda kan masih ingat ya, tinggal Anda blok, bikin bin range-nya berapa, dan lain sebagainya ya. Sekarang kita mau ini A3 itu apa? A3 sales, oke. A3 itu riset, oke. Jadi saya mau membuat histogram, nah saya udah centang nih A3 dari sales. Dari harga bisa juga Anda tinggal centang. Oke. Kemudian mana? Sudah, terus saya apa nih?
Seperti ini, oke. Kemudian klik. Nah, jadi A3 dan tapi dia tidak bentuknya histogram. Kita coba yang lainnya. Kita klik lagi, klik choose distribution result. Oke, tadi saya pilih apa tadi? Oke, ini coba karena tadi masih ingat ya uniform, maka bentuknya uniform ya. Hasilnya ya, nih uniform. Kalau Anda pilih normal, dia normal. Oke, hanya intermezzo saja. Kalau kita klik ini, apa namanya, accumulation dari distribution. Oke, kita klik. Coba. Nah, ketemu deh akumulasinya. Nih, oke. Oke, kita ganti lagi misalnya ya. Ini kita ganti, saya nggak mau distribusinya uniform, saya maunya distribusinya normal. Ya, saya ganti rata-ratanya di 100 tadi. Tadi kan uniform, 70 sampai 120. Ya kira-kira dia punya tengah kan 70 dan 120 itu di 105 atau 100 lah. Selisihnya 30 berarti standar deviasinya kan 30 sigma, berarti kira-kira 10. Nah, seperti ini ya. Saya apply. Kemudian saya simulasikan. Cepat kok simulasi. Selesai itu simulasinya. Oke. Saya mau hasilnya, misalnya saya mau tadi apa? Ekstrak ya. Saya ekstrak. Saya minta file hasilnya dalam bentuk distribution and result apa Excel. Dia bikin file baru Excel. Nah, saya klik. Nah, tuh dia bikin tuh. 1000 eksperimen. Oh, 1000 eksperimen. Distribusi normal nih kali ini. Oke, kemudian kita coba reportnya. Ini normal ya. Kita coba tadi ini ada analisis. Oke, sensitivity. Oh, bisa juga sensitivity. Gak apa-apa. Ini dulu. Saya mau B3. Kalau Anda lihat, Anda sebenarnya bisa kasih nama ya. B3 itu ini ya, harga. Saya mau klik juga sales-nya. Saya mau ada distribusi beserta garis apanya tuh ya, garis distribusinya. Ini garis kumulatifnya, sorry. Garis kumulatifnya sama seperti ini. Jadi satu graf aja. Kemudian saya klik aja. Yang bawah ini klik. Nah, berdistribusi normal kan? Tadi kan uniform ya. Ini normal. Tuh. Sehingga Anda bisa lakukan banyak analisis dari sini ya. Tuh. Seperti itu ya. Anda bisa lihat. Ini free. Kalau Anda masih ingat, kita waktu itu mencari aplikasi dengan apa namanya, Google online ya. Ternyata gagal dan hasilnya juga nggak bagus. Kalaupun ada yang jalan, apa namanya, input variabelnya hanya 2 kalau Anda masih ingat. Masa cuma 2 ya? Kita akan coba ini, apakah bisa lebih dari 2 dengan model bisnis ya. Saya bikin model bisnis, kita coba. Bisa atau tidak? Kalau bisa, pakailah ini. Ini tools yang sangat bermanfaat dan dipakai, tapi levelnya memang manajemen, manajerial. Misalnya Anda posisinya sudah di strategic management, entah project manager, ataupun brand marketing manager, chief operational, COP, apa ya, bukan COP, CEO itu oke, bisa. CEO pasti pakai ini, CEO. Tapi yang operasional pakai juga ya. Jadi direktur operasional, direktur keuangan, pasti pakai ini. Pasti. Jadi memang analisisnya ini, karena dia agregat level ya, itu toolsnya itu Monte Carlo. Kalau Anda masih di manajer pabrik misalnya, manajer supply chain, Anda pakai AnyLogic. Atau pakai, ya AnyLogic ya multi. Dia kan ada, apa namanya, sistem dynamic, ada discrete event, ada atau manajer warehouse, ya, Anda pasti pakainya aplikasi itu ya.
Tapi kalau Anda levelnya sudah di strategic level, Anda mainnya Monte Carlo. Nggak perlu ada animasi-animasi gitu, nggak perlu ya. Kita akan coba. Ini berarti jalan ini jalan ya. Ini sudah jalan, kita coba, tapi modelnya Anda mesti ingat hanya sederhana seperti ini. Kalau saya kasih tanda outputnya itu warna orange ya, saya kasih warna. Outputnya masih satu, inputnya hanya satu. Oke, ini masih sederhana. Mari kita coba model yang saya mau bikin tes dulu. Modelnya agak rumit ya, saya mau tes. Sebaiknya saya tutup aja ini. Saya nggak mau hard disk saya masih penuh, jadi saya nggak save aja ya. Saya bikin baru aja. Saya nggak save. Ini juga hasilnya tadi tidak saya save. Saya close aja. Saya close, tidak saya save. Saya kekurangan memori, jadi saya tidak save ya. Oke. Anda sudah berhasil download, sudah berhasil jalan? Saya mau ngetes dulu ya, sembari kita ngetes. Anda coba download ya. Download, nanti kita bisa lakukan bersama-sama. Saya nggak tahu di GitHub itu bentuknya seperti apa, tapi ketika saya download websitenya, sebenarnya websitenya kayaknya ada deh. Itu bentuknya zip. Anda tinggal, nih coba kita coba ya, ke websitenya ya, Booz Allen. Mari kita coba, saya pengen coba juga. Masih ada nggak? Booz Allen. Ini nama konsultan ya di Amerika. Nah, ini Argo. Download. Coba. Download. Dulu saya dari sini. Nah, ini. Agro Simulation Booz Allen Open Source. Oke. Oh, enggak. Ini yang tadi. Sorry. GitHub. Bukan dari GitHub, tapi dari Booz Allen. Websitenya Booz Allen. Nah, ini dia. Kebetulan ini dunia itu sempit ya. Saya tuh pernah kerjasama sama Booz Allen itu tahun 2000. Saya lupa tuh 2015. Sekitar 2015-2016. Jadi Booz Allen itu dulu ada proyek di Indonesia tentang purchasing. Jadi ada apa sih lembaga di Indonesia, saya lupa, lembaga penyediaan barang dan jasa. Namanya apa ya, saya masih mungkin agak salah terminologi. Nah, jadi mereka itu ngasih training ke PNS. PNS-nya itu ya satuan kerja di LPPK kalau salah namanya. Nanti kita cek aja mungkin. Lembaga penyedia barang dan jasa. Ya, LKPP, benar. Ini pengadaan soalnya purchasing. Jadi ada beberapa training. Saya itu ngasih training project management. Project management kan ada procurement dalamnya di situ. Nah, tapi general sebagai trainer project management under saya waktu itu di konsultan project management ya. Jadi under PMI lah sebenarnya. Jadi di Indonesia itu kan ada namanya Authorized Training Provider. Jadi ada training yang dilakukan oleh PMI tapi melalui konsultan Indonesia. Kalau saya itu di bawah sinergi ada namanya sinergi dari mitra. Nah, untuk modul pengadaan Booz Allen itu megang modul pengadaan. Jadi spesifik ke procurement. Booz Allen, saya masih ingat tahun saya masih ingat di Bogor waktu itu ketemu. Nah, dunia itu sempit ternyata, cari-cari, oh kok Booz Allen punya aplikasi simulasi. Free lagi ya, ini jadi dunia itu terasa sempit sekali. Oke, jadi saya kembali lagi. Kita pakai studi kasus sederhana ya.
Oh ya, saya kembali ke website Booz Allen. Mana websitenya? Apa sudah ditaruh di GitHub ya? Ini kan website Booz Allen. Oke, saya klik ya, Booz Allen. Oke. Oh, dia taruh di GitHub sekarang berarti ya. Argo. Dulu ada tulisan produk di sini. Oh, nggak ada ya. Di website itu ada produk, terus ada Argo, terus bisa di-download. Sekarang ditaruh di GitHub. Oke, bagus lah. Jadi di cloud ya. Jadi dia nggak perlu bebani si website. Oke. Jadi Anda ke GitHub-nya ya. Udah nggak ada ternyata di sana. Kalau Anda lihat nih, public archive berarti dia free ya. Anda bisa. Ya, ini keterangannya, if you have a 64-bit version of Excel, ya, most installation of Office, be sure download the, jadi kalau Anda, ya kayaknya amannya pasti Anda versi terbaru, ya, entah Anda pakai Office 365 atau Excel 2009, downloadnya yang bawah, ya, yang X64, ini nih, ya, oke. Saya kembali lagi, ternyata linknya hanya ini ya. Saya pikir masih ada. Tahun lalu itu masih di website. Oke, saya kembali. Jadi kalau Anda buka, kalau saya, itu ketika saya download, saya nggak pakai setup.x. Itu tadi kan setup.exe atau execute. Kayaknya dia bentuknya nggak beda seperti saya. Kalau saya kan bentuknya zip, saya buka zipnya, bentuknya file kayak gini. Jadi saya buka Excel-nya dari sini, saya buka Excel-nya. Munculnya Excel seperti ini. Kalau Anda jangan-jangan buka dari Excel aja, sudah ada Argo-nya ya, terinstall. Gitu. Oke, sembari menunggu Anda selesai ya, saya mau tes pakai lebih dari 4. Saya pengen lebih dari 4 input ataupun output. Apakah ini cukup handal? Mari kita coba. Oke, saya home, saya bikin blank aja yang baru, kemudian saya mau pakai model bisnis ya. Saya pakai model bisnis. Pertama kita akan coba misalnya biar terlihat oleh Anda, saya perbesar. Tapi by the way terlihat kan? Halo, saya mau tanya dulu. Screen saya terlihat? Terlihat, Pak. Siapa tadi yang jawab? Nanda? Siapa? Christina, Pak. Nah, Christina udah dapat GitHub-nya? Ini saya ngunduh, cuman Ya. filenya nggak ketemu, Mas. Filenya tidak ketemu. Oke. Ada yang lain? Kendala yang lain? Coba saya mau coba juga ya. Ini filenya kan ini tuh di di sini ya. Ini itu ada jumlahnya meganya. Oke, mari kita coba. Saya belum coba ya. Jadi saya klik kanan. Jadi kita coba buka dulu ya. Ya, mungkin kita mesti pelan-pelan ya. Kalau saya sangat sederhana waktu itu, saya ingat. Saya cuma download aja udah dibuka zipnya. Kalau ini kayaknya ada installation guide-nya. Kita coba buka. Oke. Mari kita pecahkan ini dulu ya. Oke, jadi visit, oke, yang tadi ini kan rilis, oke. Jadi ya, if you have a 64-bit version, jangan lupa di Excel Anda, kalau Excel-nya itu versi 64, download yang versi 64. Gitu ya. Kalau di bawahnya atau lebih lama, download yang satunya lagi. Jadi ada 2 nih. Kalau Anda lihat, ini ada 2 ya. Ada Argo 413 setup, nggak ada tulisan X64-nya, nggak ada ya. Itu yang versi lama, misalnya sebelum
Excel 2009, ya Anda pakai ini bisa. Tapi kalau Anda Excel-nya Microsoft Excel 2009 atau sudah Office 365, maka Anda pilih yang ini ya, Argo 413X64. Saya pakai yang ini, yang bawah. Oke, mari kita lanjut. Ekstrak sama, saya juga kemarin juga gitu. Jadi dia dalam bentuk zip ya. After clicking the download link, you will directly to download web page on your web browser and your download will begin automatically. Okay, it will download an exe file. Oke, ini execute file nih. Argo 413 setup X. Ya, ini file execute. Oke, mungkin ini Mbak Christina, karena ini kan file exe. File exe itu terbatas ya aksesnya karena kenapa? Karena semua virus itu pasti exe filenya. File exe, semua virus sama Word. Jadi, kalau misalnya gagal ya, bagi teman-teman, saya baru ingat. Anda nonaktifkan dulu antivirus atau firewall dan window firewall dan window satu lagi itu apa tuh shield apa itu. Oke, dinonaktifkan dulu sementara selama proses ini. Ya, karena dia biasanya blocking ya, blocking download file exe. File exe itu semua virus itu pasti exe. Karena execute itu file dia ketika Anda execute file exe atau mengklik file exe, dia berproses, dia tuh compiler. Seperti itu ya. Dia akan melakukan aksi modifikasi ke sistem Anda. Kan install kan gitu, dia modifikasi sistem Anda ya. Oke, kita lanjut ya. When the file finish downloading, navigate to the exe and double click. This will display the prompt shown below. Oke, kalau saya sih nggak pakai gini, saya nggak ada gini ya. Oke, tapi dia downloadnya exe. Oke. Kemudian choose directory and click OK to extract your file there. Nah, jadi Anda pilih nih. Jadi C itu pasti ya sistem Anda. Bisa jadi nggak seperti ini ya, C Argo. Ini berarti kan di di C Anda gitu kan, di C Anda kan Anda taruh Windows ya kan, kalau Anda pakai Windows ya. Kemudian dalam Windows tuh Anda mungkin taruh di user aja. Seperti itu ya. Bisa jadi berbeda. Oke, terus kemudian saran dia, oke. Dia pakai add-in manager. Ini sama kayak yang lain ya, kayak misalnya Crystal Ball dia pakai add-in juga, pakai add-in manager ini juga semuanya biasanya. Nah, yang versi saya yang lama tuh nggak perlu kayak gini, nggak perlu open add-in, malah nggak perlu. Tapi ini sederhana ya. Jadi kalau Anda ternyata ketika Anda sudah install, Anda harus setting di add-in. Gampang ini, cuman file option. Kemudian di situ ada add-ins, Anda tinggal klik Excel add-ins, di situ nanti ada pilihannya dicentang gitu. Nah, itu ada pilihannya dicentang. Argo 3.1 beta 7. Oke. Sama kayak kemarin kan kita mau masukin analisis toolpack, ya kan? Kita masukin. Anda mau masukin solver add-in, solver itu untuk optimisasi ya. Anda tinggal lakukan hal yang sama, file option, Anda tinggal ke add-in, Anda masukin solver add-in. Oke. Kemudian, ada. Oke, ini apa nih? The add-in manager list. Oke, dia list nih. The current Excel add-in enable on your computer. If you have a previous version of Agro enable, here please uncheck. Oke, kalau ada versi sebelumnya diinaktifkan dulu, di uncheck ya. Oke. Kemudian next, kemudian navigate to the Argo folder that you extract earlier. Oh, harus di navigate. Navigate gimana? Browse. Oh, enggak. Ini kalau misalnya versinya ya.
And navigate to Agro folder dan extract. Select the Agro. Oke, ini kalau ada versi sebelumnya. Oke. Oke, kemudian add-in manager should now display the Argo add-in. Oke. Oke, successfully loaded. You should see a new Argo ribbon. Oke. Oke. Ada yang udah selesai download? Kita cobalah instalasinya. Kayaknya instalasinya tidak sesimpel waktu dulu saya download doang ya. Ada yang mau share mungkin? Yang udah selesai download? Oke. Mungkin masih download. Masih download? Halo? Coba saya cek yang lain. Christina, masih proses? Sudah bisa, cuman di Microsoft Excel-nya ada notifikasi kalau ini tuh ada virusnya, jadi harus di enable this add-in for this session only ya, Mas? Iya, pasti kan seperti yang saya bilang. Dia pasti Microsoft tuh ngenalinnya dia virus, pasti. Karena file dari luar, kemudian tidak terasosiasi dengan Microsoft, artinya dia tidak memasukkan produknya di Microsoft Store. Semua file exe yang masuk itu ke sana pasti diidentifikasi virus. Pasti itu. Jadi saran saya tuh sebenarnya jangan pilih yang itu yang tadi Mbak Christina bilang, tapi antivirusnya dimatiin dulu gitu. Karena saya udah coba, ini kan bukan virus. Anda lihat tadi kan ini bukan virus dan komputer saya fine-fine aja dari dulu. Ya seperti itu. Kecuali Anda tidak tahu file ini apa gitu ya, itu virus, kemungkinan exe yang masuk. Jadi ada jaringan luar atau komunikasi dari luar yang pengen masukkan tanpa izin Anda file exe, ya itu kemungkinan virus. Seperti itu Mbak Christina. Jadi kalau bisa nih caranya adalah antivirusnya atau firewall-nya itu inaktifkan dulu, tidak aktifkan dulu, dimatiin dulu ya, kemudian download ulang. Nah, seperti itu Mbak Christina. Ya. Jadi seperti itu, dimatiin sementara, di download ulang, diinstal, nyalain lagi. Kalau udah jalan, dinyalain lagi antivirusnya. Bagaimana yang lain? Oke, seperti itu ya. Berarti masih ada waktu, Anda coba dulu ya. Download ulang ya. Jangan lupa antivirus, firewall, dimatiin dulu sementara. Ya, Anda download dari GitHub. Ya, ini sumbernya GitHub. Jadi GitHub itu lumayan terpercaya di situ ada. Dan Booz Allen itu perusahaan yang bisa dibilang terpercaya ya, ada beberapa kan konsultan global ya, termasuk konsultan global. Booz Allen walaupun nggak topnya, saya kira topnya itu kayak Boston Consultant Group. Nah, itu. Kemudian ada EY ya, Ernst and Young, ada PricewaterhouseCoopers. Nah, itu yang global. Seperti itu. Dan jangan takut juga, saya salah memori saya tuh. Jadi saya ketemu Booz Allen itu ketika saya training LKPP under PricewaterhouseCoopers, saya lupa. PwC. Jadi saya ingat konsultannya itu semua konsultan global yang LKPP, saya ingat, saya lupa saya. Jadi saya di bawahnya PwC. Kok saya lupa ya? PwC. Jadi saya pernah jadi asosiatnya PwC, juga PricewaterhouseCoopers, Inggris ya. Jadi dunia terasa sempit. Kalau Anda bermain di wilayah itu, ya dunia terasa sempit. Nah, ini menarik nih. Karena apa? Karena di level korporat itu, Anda komunikasinya itu sangat rahasia. Ya. Contoh, saya kasih contoh ya.
Misalnya Anda dikasih kirim dokumen sama PricewaterhouseCoopers. Ini saya alamin pribadi, masalah pribadi. Sembari Anda download ya, jadi saya cerita. Saya terima dokumen, tapi dokumennya scratch. Maksudnya gambarnya tuh acak, fontnya itu acak. Saya tanya dong PwC, kenapa dokumennya kok dokumen acak gitu loh. Simbol-simbol aja, isinya simbol-simbol yang saya nggak tahu apa nih artinya. Ternyata dia kasih file instalasi font. Jadi company-company besar itu punya font sendiri. Kalau Anda buka Microsoft Word, itu kan ada jenis font kan, dari Arial, Calibri, ada Times New Roman. PwC itu punya sendiri. Dan nggak ada di Microsoft Word. Jadi kalau Anda mau buka dokumennya, Anda harus punya akses dari mereka. Seperti itu. Jadi Anda install fontnya, instalasinya juga dia pakai web khusus, jadi nggak bisa, kalau mereka matiin, mereka bisa matiin, kayak gitu. Itu menarik ya bagi saya, maksudnya, oh dari dulu tuh ada. Makanya teman saya nggak kaget ketika teman saya punya teman di Bandung, dia teman kos dulu, jadi dia punya usaha sendiri. Usahanya, dunia seperti yang saya bilang, dunia itu sempit. Usahanya itu adalah desain font. Dan kliennya 100% dari luar negeri. Dia di Riau. Orang-orang, dia seperti yang Anda bisa bayangkan pekerjaannya. Dia remote berarti kan. Dia nggak perlu ada di Amerika, nggak perlu ada di Eropa. Tapi kliennya semua di Amerika dan di Eropa dan di Australia. Seperti itu. Dia kerja dari Riau, dia punya studio. Seperti itu. Nah, ketika ketemu lagi ya, dia udah buka itu, saya bicara, loh, oh dia ternyata orang-orang ini, dia orang DKV, desain komunikasi visual, DKV ITENAS dulu waktu dia, teman saya itu ITENAS, satu kos dulu. Dia bikin itu, usahanya desain font. Dan saya nggak kaget, ketika dia ngomong gitu, nah, emang lo tahu seluruh bisnis gue? Tahu lah. Saya tahu, kenapa? Karena dulu saya pernah jadi konsultan asosiatnya PwC, dan saya tahu kalau PwC itu ngasih saya format desain fontnya mereka, gitu, yang tidak ada di Microsoft Word. Yang punya siapa ya? PwC sendiri yang punya. Kalau misalnya pun bocor, ya dia pesen lagi ke desain yang unik, gitu loh. Jadi huruf A-nya tuh unik. Kalau Anda lihat satu huruf itu kan biner ya. Kalau di satu sel itu, kalau Anda tahu satu gambar yang Anda lihat di monitor itu kan pixel ya. Ada ribuan pixel. Itu huruf itu kan pixel. Pixel, kalau misalnya ada di Word itu ada putih dan hitam, nah dia ada putih dan hitam di pixel-pixel tertentu, atau di istilahnya di matriks pixel itu posisinya kan unik masing-masing, seperti itu ya. Jadi dunia itu kadang-kadang sangat sempit. Tapi teman saya itu bisa termasuk sangat bagus lah bisnisnya, sangat makmur kalau kita bicara materi. Kadang-kadang bisnis itu bisa unik ya, karena pemainnya itu jarang, ya bisa jadi sangat unik. Nah, itu contoh bisnis yang unik dari desain. Anda bisa kerja remote, seperti itu ya. Nama teman saya mungkin akan share ya, namanya tuh Rometim. Rometim. Nah ini nih. Dia bisnisnya itu salah